Selamat datang di channel Singgih Solution. Materi video ini adalah pelajaran fisika. Babnya yaitu getaran yang meliputi persamaan gerak harmonik pada pegas, dan gerak harmonik pada bandul. Dan dilanjutkan pada hukum kekekalan energi mekanik pada gerak harmonik. Baik, langsung aja kita mulai. Baik, akan dibahas gerak harmonik pada pegas. Kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini ada pegas yang mempunyai konstanta pegas itu K. Ini ada bandul ya, bermasa M ya. Dengan berat M kali G, arahnya ke bawah. Dan ada FF, ini merupakan gaya pemulih. Gerak harmonik pada pegas itu kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini katakanlah ini titik P, yang ini titik Q, ini titik R ya. Misalkan bola dengan massa M ditarik sejauh Y ya. Jadi simpangannya di sini Y. Nah, sehingga Y-nya di sini adalah maksimum di titik Q di sini, yang artinya YQ itu sama dengan amplitudo. Kemudian bola dilepas. Saat dilepas, pada bola bekerja gaya pemulih di sini ya, yang besarnya F. Sehingga kecepatannya di sini itu adalah di titik Q adalah 0. Tapi gaya pemulihnya bekerja secara maksimum. Setelah dilepas dari titik Q, gaya pemulih akan menyebabkan bola dipercepat sehingga mencapai kecepatan maksimum di titik P. Jadi VP-nya maksimum. Dan gaya pemulihnya akan berkurang besarnya dan berharga 0 pada titik keseimbangan. Pada saat melewati titik keseimbangan, bola mengalami percepatan sehingga bola akan terus bergerak ke atas dan gaya pemulih memperlambat bola sehingga bola berhenti di titik R. Jadi di titik R itu VR-nya 0 dan gaya pemulihnya bekerja secara maksimum di titik R itu. Dan simpangan di titik R itu juga maksimum yang besarnya sama dengan min amplitudonya. Setelah itu bola dari titik R akan kembali menuju titik keseimbangan pada titik P, begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya gerak harmonik itu adalah gerak bolak-balik yang melewati titik keseimbangan dan berlangsung secara periodik. Adapun persamaan simpangan untuk gerak harmonik adalah bisa kita tulis seperti ini ya. Simpangannya Y sama dengan A dikalikan sinus omega dikalikan T, di mana A itu amplitudo. Bahwa dapat dilihat simpangan merupakan fungsi sinus terhadap waktu. Adapun persamaan kecepatan gerak harmonik dapat diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan simpangannya. Sehingga dapat kita peroleh berarti dy per dt itu sama dengan kecepatan. Sama dengan ini diturunkan jadi A dikalikan omega, sinus turunan didiferensialkan jadi cos omega kali T. Dari persamaan kecepatan ini, kecepatan akan maksimum apabila cos ini sama dengan 1. Berarti kecepatan maksimum berarti sama dengan amplitudo dikalikan omega. Persamaan percepatan gerak harmonik dapat diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan kecepatannya. Sehingga dapat kita peroleh berarti dv per dt. Ya, ini kita ini aja. Berarti kita turunannya ini ya. Berarti A
Ini omeganya, jadi omega kuadrat. Ini dikalikan sinus. Minus sinus ya. Omega T. Berarti A percepatan sama dengan minus A omega kuadrat sinus omega T. Dari persamaan percepatan ini, percepatan akan maksimum ya, apabila sin omega T itu sama dengan min 1. Berarti min 1 dikalikan ini. Berarti A maksimum percepatan maksimumnya sama dengan amplitudo dikalikan omega kuadrat. Jadi dari gerak harmonik pada pegas dapat ditentukan persamaan simpangannya, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Dan persamaan kecepatannya, yaitu A kali omega cos WT. Dan persamaan percepatannya, yaitu min A omega kuadrat sin omega T. Selain itu, kita juga ada ya rumus dari kecepatan ya, seperti ini. V sama dengan omega dikalikan akar ini ya. Ini amplitudo dikuadratkan dikurangi simpangan ya, simpangannya. Simpangannya dikuadratkan. Ini kita buktikan ini ya. Baik, kita buktikan ya. Kita awali dari sini ya. Oke, dari Y sama dengan A dikalikan sinus omega T. Berarti sinus omega T sama dengan kan Y dibagi dengan A ya. Terus kita gambar di sini ya. Kita gambar segitiga. Segitiga siku-siku. Katakanlah ini omega T-nya di sini, sudutnya ya. Di sini. Di sini adalah kan sinus, berarti depan berarti Y-nya ini. Miringnya berarti A. Maka sisi ini bisa cari ya, berarti akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Terus kita masukkan di sini ya. Rumusnya cos tadi ya, V ya. Nah, ini ya. Nah, V sama dengan kecepatan sama dengan A dikalikan omega dikalikan cos WT ya. Kita ganti di sini ya. Sama dengan ya. A dikalikan omega cos ini kita ganti ini. Cos WT ya. Cos jadi kan samping per miring ya. Sampingnya kan ini akar A kuadrat min Y kuadrat dibagi dengan A. Nah, terus kita corek A-nya ya. Ya. Nah, sehingga kecepatan sama dengan omega dikalikan akar amplitudo dikuadratkan dikurangi simpangannya dikuadratkan ya. Akhirnya terbukti nih rumus ini ya. Oke, ini terbukti ini. Selain itu kita juga akan menurunkan rumus untuk konstanta pegas ya. Yang harganya adalah K itu sama dengan massa dikalikan omega kuadrat. Ini kita akan buktikan ini ya. Buktikan ini. Kita turunkan ini ya rumusnya ya. Kita mulai dari gaya pemulih ini ya. F ini ya. Nah, maka gaya pemulih itu kan sama dengan F sama dengan minus ya. Arahnya selalu berlawanan ya. Minus tanda K dikalikan simpangannya. Kita tahu F sendiri kan sama dengan massa dikalikan percepatannya. Ini min K dikalikan Y ya. Y. Di mana A kita ganti ya. Nah, maka M dikalikan. Kita tahu persamaan percepatan tadi ya. Berarti min A dikalikan omega kuadrat
sinus WT. Ini sama dengan min KY. Kalikan simpangan. Ya. Ini kita ubah nih ya. Min kali min jadi positif ya. Maka ini M sama dikalikan ini omega kuadrat. A-nya taruh pindah sini ya. A sinus omega T sama dengan KY. Kita tahu ini sendiri kan sama dengan simpangan ini ya. Sama dengan simpangan. Berarti kita tulis M dikalikan omega kuadrat dikalikan simpangan sama dengan K dikalikan simpangan. Kedua ruas dibagi dengan simpangan. Berarti kita peroleh ya. Berarti K sama dengan omega kuadrat ya, yang ini ya. Ini M. Ya, jadi terbukti ini ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya adalah mencari periode ya. Benda yang digantung pada pegas ya, seperti ini. Nah, ini kan bendanya kan melakukan gerakan harmonik ya. Nah, jadi gerak bolak-balik yang selalu melewati titik keseimbangan ini ya dan berlangsung secara periodik ya. Jadi dari O ke A ke O ke B ke O lagi. Ya, ini namanya satu periode. Yang besarnya sama dengan 2V akar M per K, di mana K adalah konstanta pegas, M adalah massa benda. Ini buktikan ini ya. Nah, baik, kita buktikan ya. Ini kita mulai dari gambar ini ya. Di sini ada gaya pemulih yang arahnya ke sini. Nah, ke atas ini ya, F ya. Nah, kita tahu gaya pemulih itu kan F sama dengan ini minus K dikalikan dengan simpangannya. Ini sama dengan M dikalikan A. Kita ganti ya ini ya. A-nya kita ganti ya. Dari persamaan gerak harmonik kan tahu kita ya. A itu sama dengan kan minus amplitudo dikalikan kecepatan sudut ya omega kuadrat sinus omega T. Ya. Maka A sama dengan minus yang ini. Kita susun ya, omega kuadrat dikalikan A dikalikan sinus omega T ya. Ini kita tahu yang ini sendiri kan sama dengan simpangan ini. Sehingga kita peroleh berarti A sama dengan minus omega kuadrat dikalikan simpangan. Ya. Kita tahu bahwa omega itu kan sama kecepatan sudut ya 2V dibagi periode. Lah ini ya. Selanjutnya A kita ganti dengan ini ya. Oke, kita ganti A-nya. Berarti di sini min K dikalikan simpangan sama dengan M, A-nya kita ganti. Ini ya, minus omega kuadrat dikalikan simpangannya. Nah ini ya, minus bagi minus kan jadi positif ya. Nah, berarti ini kita tulis saja. K dikalikan simpangan sama dengan M ya. Omeganya kita ganti ya, ini ya. 2V per periode. Jangan lupa ini kuadrat. Kuadrat dikalikan Y. Kedua ruas dibagi dengan simpangan Y, maka ini. Ya, seperti ini. Maka K sama dengan M dikalikan 4V kuadrat dibagi periode dikuadratkan. Maka nah sudah. Ini kan sama dengan akar kan ya. Akar yang ini M dikalikan 4V kuadrat dibagi dengan K. Ya, sudah kita keluarkan aja, maka
sama dengan 4 bisa keluar jadi 2. V kuadrat bisa keluar dari V ya. Akar M dibagi dengan K. Konstanta pegasnya terbukti ya. Ini. Nah, ya ini. Oke, kita lanjut lagi. Gerak pada bandul. Gerak pada bandul ini juga merupakan salah satu contoh dari gerak harmonik. Yang akan dicari di sini adalah periode bandul yang besarnya 2V akar L per G. Baik, untuk mencari periode, kita ilustrasikan seperti ini ya gambarnya. Bandul pada tali yang panjangnya L, dari titik keseimbangan O di sini kita simpangkan dengan sudut theta ya. Kita simpangkan dari B. Terus bandul tersebut akan berayun ke O, terus ke A, terus ke O lagi. Itu namanya periode ya. Kita akan membuktikan ini. Baik ya. Kita buat free body diagramnya. Ini massa ya. Tentunya ini massa ini mempunyai ya, berat ya. M kali G ya. Nah, terus ini kita uraikan ya. Ini sudutnya di theta nih ya. Ini tetanya di sini. Maka ini kita uraikan M kali G ini. M kali G ini kita uraikan ini dan ini. Oke ya. Yang ini adalah ini M G sin theta. Yang sampingnya ini M G cos theta ya. Di sini akan timbul gaya pemulih yaitu Mg sin theta karena arahnya menuju titik keseimbangan ke arah O ya. Berarti gaya pemulihnya kita tulis ini ya, F sama dengan M kali A. Nah, tadi yang menyebabkan adalah gaya pemulih ada ya di sini ya. Min Mg sin theta. Terus M-nya diganti ya. Ya, sorry, A-nya yang diganti ya. A-nya diganti min omega kuadrat dikalikan simpangannya. Simpangannya ini ya. Nah, ini simpangannya. Gaya pemulih ini Mg sin theta ini bertanda negatif. Artinya apa? Gaya tersebut berlawanan dengan arah gerak bendanya ya. Terus kita sederhanakan ya, min kali min ya bisa terjadi plus ini nih ya. Ini tadi bisa tulis M G sin theta massa dikalikan omega diganti kecepatan sudah 2V per periode. Lah ini yang kita cari nanti ya. Jangan lupa ini kuadrat. Dikalikan simpangannya ya. Simpangannya ini karena simpangan kan Y. Y itu kita ganti. Kita ganti ini. L sin theta. Lihat segitiga ini ya. Kita ganti. L sin theta. Kan panjang talinya kan L. Sudutnya kan ini. Berarti ke depan kan L sin theta. Kenapa simpangan Y diganti sin theta? Karena theta-nya sangat kecil. Ya. Jadi kita ganti. Jadi ya. Setelah itu kedua ruas ya. Kita bagi dengan ini. Kita corek ini ya. Nah, ini dengan ini. Terus sin theta dengan sin theta. Sehingga tinggal ini ya. Jadi G sama dengan ini dikuadratkan. 4V kuadrat periode kuadrat dikalikan L. Kita sederhanakan lagi nih ya. Berarti T kuadrat sama dengan 4V kuadrat dikalikan L per G. Sudah seperti ini ya. Maka T sama dengan tinggal ngakar aja nih ya. Akar 4V kuadrat dikalikan L per G. Sini kita keluarkan ini ya. 4 ini jadi 2. V kuadrat jadi V. Akar ini ya. L per G ya. Nah, ini sudah terbukti ini ya. Ini. Sesuai dengan ini.
Selanjutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik pada gerak harmonik. Di mana energi mekanik itu kan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Berarti kita hitung dulu energi kinetiknya ya. Jadi EK itu kan sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat ya. Di EK sama dengan setengah M-nya ini V-nya kecepatan kita ganti ya. Kita ganti turunan dari simpangan, yaitu simpangan kan A sin omega T, berarti V-nya kecepatannya A dikalikan omega cos omega T. Ini dikuadratkan. Terus kita sederhanakan ya, setengah M A amplitudo dikuadratkan, omega kita kuadratkan, cos kuadrat omega T. Terus ini kita ganti ini ya. Cos kuadrat itu kan sama dengan 1 min sinus kuadrat ya. Jadi sama dengan setengah, ini M dikalikan amplitudo dikuadratkan, omega kuadrat dikalikan 1 min sinus kuadrat omega T. Selanjutnya nih A kita masukkan ke sini ya, ke kurung ini ya. Kita sederhanakan nih. Jadi setengah massa dikalikan omega kuadrat. Hanya kita masukkan di sini ya. A kuadrat dikurangi A kuadrat sinus kuadrat omega T. Terus ini diganti ini ya. A sin omega T itu sama dengan simpangan. Berarti ini diganti Y kuadrat. Jadi sama dengan setengah massa dikalikan omega kuadrat A amplitudo kuadrat dikurangi ini simpangan kuadrat. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita mencari energi potensial ya. Nah, ini sampingnya sini ya. Oke. Kita tahu bahwa energi potensial itu kan sama dengan setengah K dikalikan simpangan ya, tapi dikuadratkan. Di mana K itu dari gerak sebelumnya ya, yang atas yaitu K itu kan sama dengan massa dikalikan omega kuadrat ya. Nah, lihat ya, gerak terhadap pegas ya, benda pada pegas. Nah, terus kita ganti ini, maka energi potensial sama dengan setengah, kayaknya kita ganti ya, M omega kuadrat, ini omega kuadrat dikalikan simpangannya ya, simpangan kuadrat. Jadi energi mekaniknya sama dengan EK-nya yang ini ya, EK yang ini ditambah EP yang ini ya. Kita tulis ya di sini. Energi mekanik sama dengan EK ditambah energi potensial. Kita masukkan aja ya. Berarti ini setengah M omega kuadrat. Langsung kita kalikan aja ya. M A dikurangi setengah M omega kuadrat, ini Y kuadrat. Terus EP-nya kita ganti ini ya. Kita ganti EP-nya. Ditambah setengah M, ini EP-nya ya. Omega kuadrat, simpangan dikuadratkan. Ternyata ini bisa saling hilang kan ya. Berarti energi mekanik sama dengan setengah M massa dikalikan omega kuadrat dikalikan amplitudo kuadrat. Di mana massa ya
massa, omega, dan amplitudo ini adalah konstan. Jadi energi mekanik itu pada gerak harmonik bersifat konstan atau kekal. Oke? Kalau suka dan dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.